bahwa sekarang tidak rahasia lagi ya, tidak rahasia lagi yang namanya masyarakat itu satu sudah kewaregen tarikan dan lalu sudah kewaregen atas renteniran. Rentenir itu ya bang ucak-ucak, bang lecit dan sebagainya. Lah ini apakah pemerintah tidak tahu? Saya meyakini pemerintah ini tahu. Apakah ulama tidak tahu, pendeta tidak tahu, lalu biku tidak tahu, lalu para mangku juga tidak tahu, lalu saya juga tidak tahu. Saya tahu, namun pergerakan untuk numpes Durangkara Murka tentunya harus secara seksama, tidak bisa one by one. Tapi ulo salam mulya atur bagya Wisnuka Nusantara. Ong wilahing jati nuhune ajat-ajat Gunung Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya dalam Pilpres ini akan menguraikan ya, sedikit memberikan pandangan. Yang saya maksud urian pandangan saya bahwa banyak sekali yang mendambakan bahwa atau mentafsirkan ya, bukan mendambakan namun mentafsirkan bahwa Ganjar Pranowo atau Bapak Ganjar Pranowo adalah di antara yang sesuai atau yang tertera di dalam ramalan atau Jangka Jayabaya. Yang termaksud Jangka Jayabaya adalah di dalam Jangka Jayabaya ada catatan asaliro saking Redi Lawu. Artinya bahwa Satria Piningit atau pemimpin yang adil yang bisa membawa kesejahteraan Indonesia yang sesejahtera-sejahteranya hingga tidak ada negara yang lebih sejahtera daripada Indonesia itu, ada yang mentafsirkan itu adalah Pak Ganjar Pranowo. Mengapa? Karena Pak Ganjar Pranowo itu terlahir dari bumi Karanganyar, lah itu di antara sukune atau kakinya Gunung Lawu. Ya, Karanganyar itu adalah di antara kaki atau suku, kalau bahasa halusnya Jawa itu suku, ya. Gunung Lawu itulah, sehingga tidak mustahil manakala banyak kaum spiritual juga yang memandang bahwa Ganjar itu akan menjadi presiden dalam pemilihan tahun 2024. Namun kasus nyatanya kalah telak oleh Pak Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka atau siapa itu. Nah, saya akan sedikit mengulas bahwasanya memang Pak Ganjar itu menurut ramalan Jayabaya atau menurut yang tertera dalam catatan Jayabaya ini adalah telah sedikit memenuhi kriteria. Pak Ganjar ini telah sedikit memenuhi kriteria karena kota kelahirannya adalah di Karanganyar. Namun mengapa selemah itu? Kalau saya melihat ada yang dalam quick count itu ada yang 18%, 15%, tidak sampai 20 lah. Saya kebanyakan melihat bahwa perolehan suara Pak Ganjar tidak sampai 20% lah. Ini sungguh sangat menistakan karena yang mengusung atau yang sebagai perahu dari Pak Ganjar itu juga partai yang unggulan, partai pemenang, partai yang mendominasi di kursi DPR. Lah, otomatis kita sebagai bangsa ini tentu introspeksi ya. Wajib introspeksi atas partainya, atas Pak Ganjarnya, dan lalu atas Pak Prabowo-nya. Saya akan menguraikan sedikit bahwa memang Pak Ganjar ini adalah di antara yang tertera dalam Jangka Jayabaya yang menguraikan intinya asale soko Redi Lawu. Nah, di situ tentunya penafsirannya di sekitar wilayah Gunung Lawu, terutama ada yang mengatakan di sebelah timur kaki Gunung Lawu, sakwetane Bengawan Gonggo. Gonggo itu ya banyu, Bengawan itu ya taruhlah semacam danau, itu Bengawan. Tafsir saya demikian. Jadi
dalam kali ini, apapun alasannya, walaupun telah tertunjuk, sekali lagi, walaupun telah tertunjuk, telah sesuai dengan tulisannya, namun manakala dalam perjalanan itu tidak melakoni atau menurut saya tidak laku tarak brotonya, tidak sesuai, tidak ngetut laku laksitaning petunjuk dari kewahyuan itu, niscaya juga tidak akan bisa berhasil. Kalaupun berhasil, nanti dalam kepemimpinannya juga tidak sesuai dengan kriteria yang dikehendaki oleh keluhuran. Ya, saya mengatakan demikian bahwa selama Republik Indonesia itu berdiri, yang masih percaya dengan adanya kewahyuan itu kecuali Pak Karno dan Pak Harto tidak ada lagi. Ya, sekali lagi, yang masih percaya adanya kewahyuan itu, pemimpin Indonesia itu, kecuali Pak Karno dan Pak Harto tidak ada lagi. Artinya laku lajering wahyu ini masih ditut. Laku lajering wahyu ini ya otomatis ngaji atas hasto broto. Walaupun tahap wahyunya menurut saya kebanyakan masih tahap memayu hayuning bawono, tidak tahap numpes dur angkara murka. Sekali lagi, yang paling berat adalah kewahyuan numpes dur angkara murka. Numpes itu bukan berarti mentiadakan atau menghilangkan sama sekali, namun setidaknya keangkara murkaan itu segan atas kepemimpinannya. Sekali lagi, keangkara murkaan ini segan atas kepemimpinannya. Lah, sekarang yang saya tahu setelah reformasi ini tidak ada, menurut saya atau menurut pandangan secara umum, tidak ada kewibawaan yang setara dengan RI 1 dan RI 2 lah. Intinya saya menyampaikan kali ini, walaupun telah tertera, walaupun sudah mirip-mirip atau sudah nepati bahwa kelahiran Pak Ganjar Pranowo ini di kaki Gunung Lawu, namun ternyata meleset lah. Ini yang lebih penting menurut saya adalah tawakal ya, tawakal kalau istilah kiai, kalau istilah saya secara terus-menerus meyakini yang bahwasanya betapa pentingnya seorang pemimpin juga harus laku tapa brata, sebab bangsa ini adalah bangsa yang keturunannya keturunan bertapa brata, atau kalau istilah pakai yaitu halwat, topo broto ini tidak bisa lepas. Kepemimpinan yang tanpa laku tarak broto atau tapa brata, niscaya kepemimpinannya akan tidak ada kewibawaan sama sekali. Kalaupun ada wibawa, itu karena takut atas kekejamannya, mungkin atas diktatornya. Ini berbeda dengan rasa segan yang timbul daripada laku tapa brata. Sekali lagi saya menyampaikan, intinya semestinya dan partai PDIP mesti introspeksi dan kembali kepada tuntunannya. Tuntunannya yang saya maksud adalah RI 1 dan RI 2, apapun alasannya, yang namanya pemimpin tetap harus melakoni perjalanan spiritual sesuai dengan yang sudah-sudah. Kalau menurut keyakinan saya tidak ada lain, bekal pemimpin itu menguasai kapruk sastro jendro hayuningrat pangruating diulah. Kalau zaman yang akan datang ini justru sastro jendro pangruating diu hayuningrat, artinya pemimpin yang betul-betul akan bisa mengayomi masyarakat dan lalu bisa memberikan kesejahteraan sesama sesuai ukurannya, niscaya akan menguasai kabruk sastro jendro pangruating diu, barulah hayuningrat. Lah, yang saya maksud, sebelum dur angkara murka ini ditumpas dulu, niscaya masyarakat ini akan tidak bisa mencapai kesejahteraan yang sungguhnya. Sekali lagi, masyarakat banyak ini, rakyat ini tidak akan bisa mencapai sejahtera yang sesungguhnya. Lah, yang saya maksud bahwa sekarang tidak rahasia lagi ya, tidak rahasia lagi yang namanya masyarakat itu satu sudah kewaregen tarikan dan lalu sudah kewaregen atas renteniran. Rentenir itu ya bang ucak-ucak, bang plecit dan sebagainya. Lah, ini
Apakah pemerintah tidak tahu? Saya meyakini pemerintah ini tahu. Apakah ulama tidak tahu? Pendeta tidak tahu, lalu biku tidak tahu, lalu para mangku juga tidak tahu, lalu saya juga tidak tahu. Saya tahu, namun pergerakan untuk numpes Dura Angkara Murka tentunya harus secara seksama, tidak bisa one by one. Kalau saya sering mengatakan bahwa lingkungan saya sendiri ya, saya telah menundukkan bahwasanya Bang Plecit ini untuk datang ke lingkungan saya, ini saya mikir 1000 kali. Lah, inilah yang saya katakan bahwasanya tindakan numpes Dura Angkara Murka lebih penting daripada tindakan memayu hayuning bawono. Saya rasa demikian. Terima kasih.